Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana nih? Pada lancar semua kan puasanya? Nah, sore-sore kayak gini paling enak ngobrol santuy ya, karena kita udah lama banget ya nggak ngobrol. Dan di video kali ini, Pak Pet mau nge-reaction ya salah satu video, karena Pak Pet dikirimin link, banyak banget nih yang ngirim link ke Pak Pet. Dan mungkin teman-teman semuanya juga udah lihat ya videonya. Nah ini menurut Pak Pet juga butuh di reaction. Jadi kali ini Pak Pet mau ngebahas salah satu video yang beredar di dunia maya ya, yaitu beberapa orang yang terlihat lagi memangur musang. Nah memangur itu apa? Memangur itu adalah menumpulkan gigi musang. Yuk kita bareng-bareng tonton videonya ya, sambil ya kita sharing-sharing di sinilah gimana menurut kalian juga tentang video yang beredar ini guys gitu. Sambil nunggu buka puasa tentunya ya. Nah, ini dia guys videonya, diupload oleh akun dengan nama Pecinta Musang Regional Bali ya. Judulnya Pangkur Gigi Musang. Nah, ini kayaknya ironis banget ya. Nama akunnya Pecinta Musang guys, tapi kontennya Pangkur Gigi Musang gitu ya kan, kayak gak nyambung gitu ya antara kecintaan dengan pemanguran gigi musang gitu guys. Pak Pet juga penasaran seperti apa videonya, karena Pak Pet tadi cuma lihat sekilas ya, awalnya lihat sekilas. Jadi sekarang kita tonton bareng-bareng dan kita sharing bareng-bareng di sini guys. Proses pemangkuran gigi musang. Mohon maaf karena musang galak untuk breeding juga. Nah ini barusan disebutkan bahwa ini musangnya galak, terus untuk breeding juga gitu ya. Nah udah tahu galak, kenapa dipelihara gitu guys. Kemudian yang kedua, apa hubungannya antara gigi dipangkur dengan breeding musang gitu guys. Kayaknya nggak ada hubungannya sih, karena kalaupun gigi musang ini nggak dipangur, itu dia juga tetap bisa kawin, dia juga tetap bisa di breeding kayak gitu ya. Seperti kalian mungkin tahu ya, yang di beberapa video Pak Pet, kalian pasti tahu bahwa di sini musang-musang Pak Pet itu kebanyakan itu musang galak guys, dan mereka ya juga bisa di breeding kayak gitu. Jadi apa hubungannya antara pangkur musang dengan breeding gitu guys. Dan kalau tadi bilangnya karena ini musang galak. Nah, kalau musang galak ya biarin aja, dilepasin aja gitu ya kan. Kalau kita pengen pelihara musang itu, kenapa kita nggak pelihara yang jinak aja gitu ya kan. Sekarang udah banyak banget ya musang-musang yang jinak gitu guys. Dan kita sesuai prosedur kedokteran hewan pakai biusnya. Musang juga nggak gerak. Ini pak dokternya, namanya Hadi Setiawan Jody. Ini barusan juga disebutkan ini sudah sesuai prosedur ya, prosedur kedokteran hewan di BIUS. Ya mungkin ada masuknya juga lah ya guys, ada masuknya juga karena ini kan dia agak menyakitkan gitu, jadi di BIUS. Cuman nggak tahu ya ini beneran dokter hewan apa enggak, atau siapa juga Pak Pet nggak tahu ya. Jadi Pak Pet nggak bisa komen di sini guys tentang siapa yang mangur, juga Pak Pet nggak tahu ya. Mungkin teman-teman ada yang punya infonya, kalian bisa share ya di kolom komentar gitu guys. Siapa ini? Hah? David. Mau jangan dibully ya. Kasih duit boleh, sawer. Ini yang punya musang. Nah, ini dia. Apa yang bilangnya? Dibius bos, dibius. Duh. Yuk kita lihat prosesnya yuk. Aduh, ini Pak Pet lihat gini doang. Ini ngilu guys, berasa gigi tuh dia sakit semua gitu ya. Aduh, nih gimana bisa ya, apa namanya, lihat langsung ya di lokasi kejadian gigi musangnya ini dipangur di apa nih namanya, kayak begini ya, kayak di amplas pakai mesin gitu ya, di gerenda ya. Ini kan kayak gerenda gitu ya.
Cuman mungkin pinggirannya dia kayak amplas gitu ya. Jadi untuk menumpulkan gigi musangnya gini. Ini ngilu banget guys. Gak tahu buat kalian yang nonton video ini juga, kalian apa yang kalian rasain ketika kalian nonton video seperti ini guys. Itu ya. Bayangin aja ya, gigi kita gitu, dia kebentur benda keras dikit aja dia kadang ngilu gitu ya. Gimana kalau misalnya dikikir ya, ini kasarannya kan dikikir, dihalusin gitu ya, ditumpulin gitu. Nggak tahu deh gimana nih rasanya guys. Kan ini ada asistennya, jadi dibantu sama asisten. Biasanya sih dia sendiri. Jago, dia udah praktek. Sekolah 2 tahun ya. Sekolah mangkur. Ini katanya udah 2 tahun guys sekolah mangur musang ya. Udah profesional katanya. Nggak tahu nih sekolahnya di mana nih guys. Sekolah mangur hewan nih ya. Khususnya musang ini di mana nih Pak Pet, kok nggak pernah dengar ya? Pak Sony bisa sambil ngobrol Pak? Pak, oh nggak mau diganggu dia. Lagi konsentrasi. Aduh, guys, kalian lihat di situ ya, Ini deket banget guys, alatnya nih deket banget dengan lidahnya tuh. Kalian lihat di situ ya, ini deket banget nih. Ini pasti sedikit-sedikit, pasti nggak sengaja pasti nyentuh sama lidahnya guys. Coba kalian perhatikan ya tuh. Kalian perhatikan nih. Ini meskipun dibius, kalau kena lidah, nah itu ya kalian bayangin sendiri ya gimana rasanya kalau lidah kalian ternyata kena alat seperti ini guys gitu ya. Dan ini kan muternya kencang banget tuh. Memang mungkin sekarang musangnya nggak berasa ya karena dia lagi dibius kayak gitu. Cuman nanti kalau udah sadar nggak tahu lagi deh kayak gimana guys. Ada 2 tahapan nih, nanti kita pakai yang lebih kecil. Mata mangurnya. Ya, jadi saya jelasin ya, karena dokternya lagi serius mangkur. Ini tahap pertama untuk pemotongan gigi taring, karena taringnya terlalu besar, jadi dia pakai ini. Nanti penghalusnya ada ini. Nah, ini penghalusnya, dia kecil-kecil kok halus. Musang tidak merasakan sakit karena di biusnya ada dua bius tidur sama bius pereda nyeri, pereda sakit. Nah ini barusan dijelasin ya bahwa di situ ada 2 alatnya, ada yang gede sama ada yang kecil. Nah ini karena lagi mangur gigi taringnya yang gede ya, jadi alatnya pakai yang gede juga. Tapi buat ngalusin katanya tuh ada alat yang kecil-kecil, itu katanya buat ngalusin nantinya. Dan katanya musangnya dia nggak merasakan sakit karena dibius. Tapi aduh, nggak bisa bayangin sih guys. Ini kan kalau di gigi setahu Pak Pet tuh ada pembuluh darahnya ya kayak gitu ya. Dan gimana kalau ternyata kelebihan kena pembuluh darahnya ya. Aduh itu nggak bisa, Pak Pet nggak bisa bayangin sih guys kayak gimana sakitnya, ngilunya nanti ya ketika si musang ini udah sadar gitu guys. Komplit. Ya, ini tabungnya, ini tabung CO2 untuk pistol. Udah ya, nanti dilanjut lagi. Nah udah habis guys videonya. Itu tadi video memangur gigi musang ya katanya, yang diposting oleh akun dengan nama Pecinta Musang Regional Bali ya. Gimana nih yang ada di Bali nih, kok kayaknya menurut Pak Pet gak ini banget ya. Akunnya Pecinta Musang tapi postingnya memangur gigi musang gitu guys. Ya mungkin memang nggak tahu ya gimana hukumnya memangur gigi musang ini, gimana ya, ada hukumnya apa enggak ya Pak Pet masih belum paham ya gimana. Cuman sekarang di logika aja deh guys, di logika aja ya. Kalau misalnya si musang ini lepas gitu ya di alam liar, dia juga bakalan kesusahan kalau ternyata giginya udah tumpul semua, karena ini kan musang galak ya. Musang galak itu rawan kabur, rawan lepas guys. Dan kalau lepas, dengan kita menumpulkan gigi-giginya, nah itu mengurangi kemampuan dia untuk bertahan hidup kayak gitu guys. Belum juga kalau misalnya nanti ketika si musang ini sudah sadar dan ternyata ada sedikit kesalahan ketika proses memangurnya, nah itu dia bakalan terganggu proses makannya guys. Jadi
musang ini rawan untuk mogok makan kayak gitu ya, karena giginya bisa sakit. Kemudian yang kedua, dia tidak berfungsi secara maksimal gigi-giginya kayak gitu guys. Jadi ya Pak Pet juga nggak bisa ngapa-ngapain juga ya, bisanya cuman kasih saran ke kalian semua, buat kalian yang mungkin pengen pelihara musang gitu. Kalau zaman dulu mungkin memangur musang ini masih bisa dimaklumi lah ya, karena dulu kan jarang banget nih yang jual musang ya, yang lepas adopsi musang jarang banget. Musang juga kebanyakan itu masih liar ya, masih di alamnya. Nah cuman untuk zaman sekarang ini guys, sekarang ini udah banyak banget breeder musang gitu ya. Jadi kalau kalian mau pelihara musang yang jinak, kalian pengen punya musang yang jinak, ini caranya udah gampang banget sekarang guys. Kalian cari ya, kalian cari di kota-kota kalian, itu hampir semua kota sekarang udah ada breedernya guys, udah ada peternaknya lah kasarannya. Jadi kenapa harus pelihara yang galak dan kenapa harus dipangur kayak gitu guys. Kemudian kalau kalian ingin breeding juga, jadi nggak ada pengaruhnya antara gigi yang utuh dengan gigi dipangur dengan breeding musang, itu nggak ada pengaruhnya guys. Musang yang ada di kandang Pak Pet itu rata-rata hampir sebagian besar itu musangnya musang galak. Dan Pak Pet udah coba breeding mereka, Pak Pet udah coba kawinkan mereka, dan hampir semuanya berhasil kayak gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya antara musang yang giginya utuh kayak gitu ya dengan breeding musang. Mungkin kalau misalnya dengan adanya gigi yang utuh malah mereka nggak mau kawin gitu, ya itu masih bisa dimaklumi lah ya. Tapi itu nggak ngaruh guys, nggak ngaruh sama sekali gitu loh. Kalau kalian pengen breeding musang galak kayak gitu, ya biarin aja seperti apa adanya mereka kayak gitu. Itu nggak ngaruh soalnya guys, ke masalah breeding itu nggak ngaruh banget kayak gitu. Dan kalau kalian takut kegigit musang ya, kan resikonya memang kayak gitu ya, katanya takut rabies kalau kegigit musang gitu ya. Cuman selama ini sih belum ada ya, belum ada, Pak Pet belum tahu ada kasus rabies karena kegigit musang gitu. Mungkin buat kalian yang punya pengalaman berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar guys. Dan kalau misalnya kalian memang takut kegigit musang, ya itu tadi guys, jadi nggak usah coba-coba pelihara musang yang galak, apalagi musang dewasa ya, karena gigitannya itu nggak main-main guys. Jadi kalian tinggal adopsi aja musang yang jinak, bisa kalian pelihara dari baby supaya lebih bonding dengan kalian ya, ikatannya lebih kuat. Jadi itu musang bener-bener ngerti kalian dan kalian juga ngerti sama musang kalian kayak gitu ya. Atau kalau kalian pengen instan, banyak banget sekarang guys yang lepas adopsi musang udah dewasa dan jinak, itu udah banyak banget gitu ya. Kalian cari infonya di media sosial, sekarang kan udah banyak banget ya, udah nggak kebatas ya tuh. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube juga. Kalian cari orang-orang yang mau ngelepas adopsi musangnya gitu ya, yang udah dewasa dan jinak, itu udah banyak banget guys. Jadi kalian tinggal adopsi aja, kalian langsung breeding ya, kalian coba breeding di situ, itu gampang banget guys kayak gitu. Jadi nggak usah lah sekarang cari-cari musang yang galak ya supaya murah. Nah biasanya kan modusnya tuh supaya murah ya. Sekarang Pak Pet kasih logika guys, Pak Pet logikakan ya sekarang ya. Kalian adopsi nih musang liar galak, kayak misalnya kayak di video tadi ya, dewasa liar. Nah itu mungkin adopsinya ya murah lah ya, sekitar 200 sampai 300 ribu gitu ya. Nah tapi yang pertama, biaya untuk memangur musangnya guys. Yang kedua, dosanya guys. Kalau kalian menyakiti hewan itu kan pasti ada dosanya ya. Kalau masalah dosa ini tergantung kalian dengan Tuhannya ya. Jadi Pak Pet nggak mau ikut campur kalau masalah ini guys. Yang ketiga, kemudian resikonya guys, resiko dari musang ini nanti bakalan mogok makan, bakalan mati, bakalan tambah galak, bakalan tambah liar. Nah itu kalau digabungin nih dari resiko-resiko tadi, nah mending ya, kalau Pak Pet bilang mending kalian langsung adopsi yang jinak aja guys gitu ya. Karena ini udah mirip-mirip, biaya yang kalian keluarkan ini udah mirip-mirip. Ngapain kalian harus adopsi yang galak kalau kalian bisa adopsi yang jinak, kan kayak gitu guys. Kalau misalnya biaya-biaya tadi ini dikumpulin ya, resiko-resiko yang tadi dikumpulin, digabungin sama biaya adopsi musang galak, nah itu udah hampir sama dengan ketika kalian ngadopsi musang yang udah jinak guys, dan resikonya itu kecil banget gitu. Jadi ya mungkin itu tadi ya, Pak Pet cuman berharap video itu tadi jangan ditiru ya oleh kalian, oleh siapapun yang nonton video ini. Yuk kita cintai musang apa adanya ya. Kalau kalian punya musang galak, cintai mereka dengan setulus hati, insya Allah ya. Kalau kalian telaten, kalau kalian sabar, musang tersebut juga akhirnya bisa jinak ke kalian guys.
Kalau kalian udah capek, kalau kalian udah nggak sabar pengen punya musang yang jinak, sekali lagi adopsilah dari breeder atau peternak yang ada di dekat kalian ya, di kota-kota kalian ya, atau dari tempat lain lah, terserah kalian. Intinya kalian langsung pelihara yang jinak aja kalau kalian nggak sabar buat jinakin guys. Jadi sekali lagi yang terakhir, jangan pernah sakitin musang ya, karena dengan kalian menyakitin musang itu sama dengan menutup pintu rezeki kalian juga guys gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Buat kalian yang pengen tahu informasi tentang musang lainnya, jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan bye bye.